semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam, atau kapanpun kalian mendengarkan video ini. Selamat datang di ruang belajar kita kali ini. Nah, pada materi kali ini, saya akan membahas mengenai dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Bumi ini tersusun dari beberapa lapisan. Lapisan-lapisan tidak hanya ada di dalam bumi saja. Terdapat atmosfer yang merupakan lapisan bumi paling atas. Nah, apa sih atmosfer itu? Atmosfer itu adalah lapisan udara yang menyelubungi bumi. Atmosfer berasal dari kata atmos yang berarti uap dan sphaera yang berarti bola bumi. Atmosfer menyelubungi bumi dengan lapisan yang sangat tebal, bahkan jaraknya sampai ribuan kilometer dari planet bumi ke atas atau keluar angkasa. Lapisan atmosfer terdiri dari berbagai unsur, diantaranya nitrogen sebanyak 78,8%, oksigen sebanyak 20,95%, karbon dioksida sebanyak 0,3%, serta 0,94% adalah unsur lainnya. Nah, gas-gas penyusun atmosfer memiliki manfaat untuk kehidupan. Yang pertama, nitrogen, merupakan gas dengan jumlah terbanyak di atmosfer. Nitrogen dalam jumlah kecil berupa bakteri tanah yang dapat diolah menjadi amonia yang bermanfaat untuk tumbuhan. Yang kedua, ada oksigen, merupakan gas yang sangat penting bagi kehidupan tumbuhan, yaitu untuk mengubah makanan menjadi energi. Yang ketiga, ada karbon dioksida, merupakan gas yang terdiri dari senyawa karbon dan oksigen yang bermanfaat bagi tumbuhan, yaitu untuk menyerap panas pancaran matahari serta mengubah hara menjadi karbohidrat. Nah, atmosfer ini terdiri dari beberapa lapisan. Yang pertama ada troposfer. Troposfer adalah lapisan terendah dari atmosfer bumi, membentang dari permukaan hingga ketinggian rata-rata sekitar 12 km di atas permukaan laut. Troposfer adalah tempat terjadinya sebagian besar fenomena cuaca dan di mana sebagian besar awan bumi berada. Yang kedua ada stratosfer. Nah, di atas troposfer terdapat stratosfer ini. Stratosfer membentang dari sekitar 12 hingga 50 km di atas permukaan bumi. Stratosfer mengandung lapisan ozon yang menyerap dan menyebarkan radiasi ultraviolet matahari, memainkan peran penting dalam melindungi kehidupan di bumi dari sinar UV yang berbahaya. Yang ketiga ada mesosfer. Mesosfer adalah lapisan atmosfer bumi yang terletak di atas stratosfer dan di bawah termosfer, membentang dari sekitar 50 hingga 85 km di atas permukaan bumi. Meteor biasanya terbakar di lapisan ini, menciptakan fenomena bintang jatuh. Nah, yang keempat ada ionosfer. Ionosfer bukan lapisan terpisah, tetapi lebih merupakan wilayah dalam atmosfer bumi di mana ion dan elektron bebas ada. Ini dimulai pada sekitar 60 km di atas permukaan bumi dan membentang ke atas hingga beberapa ratus kilometer. Ionosfer memainkan peran penting dalam penyebaran gelombang radio dan membentuk tepi dalam magnetosfer. Nah, yang kelima ada eksosfer. Eksosfer adalah lapisan terluar atmosfer bumi, membentang dari puncak termosfer keluar angkasa. Eksosfer terdiri dari gas, hidrogen, dan helium yang sangat rendah kepadatannya. Di eksosfer, atom dan molekul melarikan diri keluar angkasa tanpa bertabrakan satu sama lain karena kepadatan partikel yang sangat rendah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai dinamika cuaca dan iklim. Nah, apa sih cuaca itu? Cuaca adalah keadaan udara berupa suhu, kelembapan, angin, dan curah hujan di suatu wilayah yang sempit dan dapat berubah dalam waktu yang singkat. Ilmu yang mempelajari tentang cuaca disebut meteorologi. Selanjutnya, iklim.
Iklim itu adalah keadaan umum kondisi cuaca yang meliputi daerah yang luas dan berubah dalam waktu yang lama. Iklim merupakan hasil pengamatan dan pencatatan cuaca selama lebih dari 30 tahun. Ilmu yang mempelajari tentang iklim disebut klimatologi. Selanjutnya ada unsur-unsur cuaca dan iklim. Unsur-unsur cuaca dan iklim itu ada 6. Yang pertama, suhu udara atau temperatur. Suhu udara adalah derajat panas dan dinginnya udara. Nah, yang kedua ada tekanan udara. Tekanan udara adalah berat massa udara pada suatu wilayah. Nah, yang ketiga ada angin. Angin adalah udara yang bergerak dari suatu tempat ke tempat lainnya. Kemudian yang keempat ada kelembapan udara. Kelembapan udara adalah banyaknya uap air yang dikandung oleh udara. Yang kelima ada awan. Awan adalah kumpulan butir-butir atau partikel-partikel es yang diameternya 20-50 mikron dan melayang di udara. Yang keenam dan terakhir yaitu ada hujan. Hujan atau presipitasi adalah peristiwa jatuhnya butir air atau es dari lapisan troposfer ke permukaan bumi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai klasifikasi iklim. Iklim diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada klasifikasi iklim matahari. Yang kedua ada klasifikasi iklim Köppen. Yang ketiga ada klasifikasi iklim Junghun. Dan yang keempat ada klasifikasi iklim Schmidt dan Ferguson. Yang pertama, kita akan membahas mengenai klasifikasi iklim matahari. Klasifikasi iklim matahari berdasarkan posisi garis lintang suatu wilayah. Hal ini berkaitan dengan kedudukan dan pergeseran semu matahari yang mempengaruhi banyaknya sinar matahari yang diterima oleh permukaan bumi. Berdasarkan iklim matahari, wilayah di bumi dibagi menjadi 4 iklim. Yang pertama ada iklim tropis, iklim subtropis, iklim sedang, dan juga iklim kutub. Nah, yang kedua ada klasifikasi iklim Köppen. Klasifikasi iklim Köppen dikemukakan oleh Dr. Wladimir Köppen, ahli ilmu iklim dari Jerman pada tahun 1918. Klasifikasi iklim Köppen didasarkan pada kombinasi antara temperatur udara dan curah hujan serta mempertimbangkan vegetasi dan persebaran tanah. Köppen mengklasifikasikan iklim dunia ke dalam 5 jenis iklim utama yang diberi lambang huruf kapital. Yang pertama ada iklim A, yaitu iklim tropis dengan ciri suhu rata-rata bulanan di atas 8 derajat Celcius, penguapan tinggi, dan hujan tahunan tinggi. Yang kedua ada iklim B, yaitu iklim kering dengan ciri penguapan tinggi dengan curah hujan rendah sehingga tidak terdapat surplus air dan jarang dijumpai sungai permanen. Yang ketiga ada iklim C, yaitu iklim sedang yang terdapat di daerah dengan 4 musim. Ciri-cirinya suhu terdingin mencapai minus 8 derajat Celcius dengan suhu terpanas di atas 10 derajat Celcius. Yang keempat ada iklim D, yaitu iklim hujan salju dengan suhu udara rata-rata bulanan terdingin kurang dari min 3 derajat Celcius dan suhu rata-rata bulanan terpanas lebih dari 10 derajat Celcius. Yang kelima ada iklim E, yaitu iklim kutub dengan ciri tidak mengenal musim panas, serta terdapat salju abadi dan padang lumut. Nah, yang ketiga ada klasifikasi iklim Junghun. Klasifikasi iklim ini dikemukakan oleh Franz Wilhelm Junghun, seorang ahli biologi berkebangsaan Jerman, ketika sedang melakukan penelitian di Sumatera Selatan dan dataran tinggi Bandung. Klasifikasi ini berdasarkan pada ketinggian suatu tempat dan jenis tumbuhan yang cocok tumbuh di suatu daerah. Junghun mengklasifikasikan daerah iklim di Indonesia secara vertikal, sesuai dengan kehidupan tumbuh-tumbuhan, yaitu daerah panas, daerah sedang, daerah sejuk, dan daerah dingin. Nah, yang keempat ada klasifikasi iklim Schmidt dan Ferguson. Klasifikasi iklim ini berdasarkan pada jumlah curah hujan setiap bulan dalam suatu tahun yang dikenal sebagai rasio bulan basah, bulan lembab, dan bulan kering. Nah, yang terakhir ada klasifikasi iklim Oldeman.
Iklim Oldeman merupakan klasifikasi iklim yang didasarkan pada kriteria bulan-bulan basah dan bulan-bulan kering secara berturut-turut. Iklim Oldeman juga memperhitungkan unsur cuaca lain seperti radiasi matahari dan dikaitkan dengan kebutuhan air oleh tanaman. Klasifikasi Oldeman dibagi menjadi 5 tipe yang didasarkan pada jumlah bulan basah berturut-turut. Yang pertama ada tipe A, bulan-bulan basah secara berturut-turut lebih dari 9 bulan. Ada tipe B, bulan-bulan basah secara berturut-turut antara 7 sampai 9 bulan. Kemudian ada tipe C, bulan basah secara berturut-turut antara 5 sampai 6 bulan. Kemudian ada tipe D, bulan basah secara berturut-turut antara 3 sampai 4 bulan. Dan ada tipe E, bulan basah secara berturut-turut kurang dari 3 bulan. Nah, sekarang kita udah sampai pada pembahasan yang terakhir mengenai pengaruh iklim terhadap kehidupan. Yang pertama, ada pengaruh iklim terhadap bidang pertanian. Oleh karena pola hujan yang tidak teratur, itu dapat mengganggu siklus tanaman dan produksi pertanian. Kekurangan air dapat menyebabkan kekeringan dan kehilangan hasil panen, sementara banjir dapat merusak tanaman dan tanah. Yang kedua, ada peningkatan suhu global. Itu dapat menyebabkan perubahan dalam pola pertumbuhan tanaman dan kemunculan hama atau penyakit baru yang dapat merusak tanaman. Kemudian ada dampak iklim terhadap bidang transportasi. Badai salju, hujan lebat, dan angin kencang dapat menyebabkan penundaan dan pembatalan transportasi darat, udara, dan laut, mengganggu mobilitas dan distribusi barang dan orang. Kemudian, peningkatan tingkat permukaan air laut akibat perubahan iklim dapat menyebabkan banjir di daerah pesisir dan menyebabkan kerusakan pada infrastruktur transportasi seperti jalan, rel, kereta api, dan pelabuhan. Kemudian, ada contoh dampak perubahan iklim terhadap bidang industri. Perubahan iklim dapat mempengaruhi pasokan energi seperti penggunaan sumber daya seperti air untuk pembangkit listrik tenaga air atau kekurangan bahan bakar akibat cuaca ekstrim yang mengganggu produksi minyak dan gas. Perubahan iklim juga dapat mempengaruhi lokasi dan kondisi operasional industri tertentu, seperti pabrik yang terletak di daerah yang rentan terhadap bencana alam seperti banjir atau badai. Dan sekian dari saya mengenai dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Sekian, terima kasih.